Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, kembali lagi bersama Ustadz kita atau bersama program kajian kita yaitu Kristologi Islami bersama Ustadz Lasiman. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan selalu beliau sehat, bugar agar terus membersamai dan membimbing kita. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya terkait pemantapan akidah, kurang lebih seperti itu. Untuk kesempatan kali ini kita memasuki tema 17 alasan pengikut Nabi Isa atau sering kita kenal masa kekinian Yesus gitu harus mengikuti Nabiullah Muhammad SAW, haruslah berislam. Kurang lebih tema singkatnya seperti itu. Untuk lebih jelas dan mudahnya agar menambah hasanah keilmuan kita, monggo Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna 'indallahil Islam wa ma yaftaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Alhamdulillah, santriwan santriwati kajian Pondok Pesantren Budi Mulia yang saya hormati, saya banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seri kali ini adalah tema utama yang kemarin, akidah Islam yang diridhoi oleh Allah. Ini akan secara spesial kita sampaikan secara lebih dalam bahwa sesungguhnya kalau ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus dalam bahasa Yunani, itu jangan bimbang, jangan ragu. Tetap mantap berislam. Karena Islam ini adalah agama yang memang telah diwasiatkan oleh Yakub alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam dan Isa alaihissalam untuk tetap mengikuti Isa al-Masih atau Yesus Kristus, yang mana Isa atau Yesus telah berpesan dalam kitab terdahulu yang kita umat Islam juga mengimaninya. Pesanan yang ada dari Isa adalah wa nahnu lahu muslim. Ayat ini adalah kita lihat, kita saksikan, yaitu kaitannya dengan Quran surat Ali Imran ayat 51 dan 52. Yang ayat ini akan dibaca Qur'annya, kemudian terjemahannya akan disampaikan oleh Ustadz Furqan. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku,
dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." Jadi, pengikut Isa itu Hawariyuna nahnu ansarallah. Amanah billah washhad bi ana muslim. Jadi, Nabi Isa itu adalah Muslim. Kalau orang menuduh bahwa Islam atau Muslim itu hanyalah agama baru yang diikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu salah besar. Kurang tahu sejarah. Bahkan Yakub alaihi salam, juga Ibrahim alaihissalam, juga setiap Jumatan itu telah diwasiatkan. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi harus tetap berislam. Itu wasiat dari dulu. Maka umat Isa atau umat Yesus itu ya ada yang taat tetap Muslim, ada yang tidak taat kemudian malah mengikuti yang lain. Nabi Isa itu Muslim, Ibrahim Muslim, bahkan pesan dari Yakub bapak moyangnya Yahudi, hidup ini jangan mati kecuali tetap Muslim. Adapun Nabi Muhammad SAW itu sebagai penyempurna keislaman. Oleh karena itu, saksikan bagaimana pesan-pesan Isa. Dalam arti bahasa Alkitabnya adalah Yesus. Itu adalah berislam adanya. Maka Islam yang mencerahkan. Ini jangan sampai kita mengaku pengikut Isa atau pengikut Yesus bercerai-berai. Taat tetap pada Yesus. Sebagaimana pesan-pesan Nabi Isa alaihissalam sebagai berikut. Ini pesan yang ke-1. Yesus itu mengajarkan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana pesan Isa di Quran surat 61 ayat 6 ini yang maknanya akan dibacakan oleh Ustadz Furqon dan ayatnya diperdengarkan, di artinya segera dibacakan oleh Ustadz Furqon, syahadatnya para nabi, khususnya Nabi Isa atau Yesus bersyahadat. Silahkan dibaca setelah Qur'annya, langsung Ustadz Furqon baca artinya. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad." Namun, ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Inilah Nabi Isa berpesan, ingatlah. Ingat apa? Ingat pesan Isa atau pesan Yesus. Apa pesan Isa atau pesan Yesus? Bahwa sesungguhnya pesan Yesus itu adalah Yohanes 17 ayat 3. Ini pesan pasti. Silakan dibaca Yohanes 17 ayat 3 ini. Silakan Ustaz Furqon. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pengikut Isa itu syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, atau Yesus itu Rasulullah. Maka Yesus sudah berpesan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak sampai surga kecuali melalui aku. Aku siapa? Aku Isa. Isa sebagai apa? Utusan Allah. Selengkapnya ingin mendalam di serial-serial berikutnya, mendalami satu poin ini bisa. Ya, tetapi wasiat pasti. Isa dengan pasti, jika ingin hidup kekal dan abadi, Allah itu satu-satunya yang benar, dan Yesus itu bukan Allah, di utusan Allah. Demikian pesan yang pertama dari ajaran Yesus tentang kalimat syahadat. Adapun yang kedua, Yesus maka menyembahnya hanya kepada Allah saja. Menyembah itu tidak kepada yang lain. Menyembah itu kepada Allah. Maka kaitan yang ada di surat Maryam ayat 30 sampai 32, yang ayat ini dibacakan Qur'annya, kemudian maknanya akan segera dibacakan oleh Ustadz Furqon. Persilahkan. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا." Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi demikian, bahwa Isa itu sesungguhnya hamba Allah.
Dia, Allah, itu memberinya Alkitab, yaitu Injil yang diberikan kepada Yesus atau Isa itu. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Dia utusan, bukan yang mengutus, tapi yang diutus. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Nabi Isa itu diberkahi. Mukjizatnya menyembuhkan orang yang sakit. Mukjizatnya adalah menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, dan sebagainya. Yang kalau mau kajian lebih dalam, bisa dikaji di surat Ali Imran ayat 49. Jadi di Ali Imran ayat 49, ini adalah mukjizat Isa. Jadi dia menjadikan aku seorang nabi, seorang utusan, dan diberkahi di mana saja berada. Di antaranya mukjizat-mukjizat Isa itu akan dibaca Qur'annya. Selanjutnya maknanya dibacakan Ustaz Furqan, yaitu Ali Imran 49. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Jadi kalau memang kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan kepada para nabi dan kepada kitab, diantaranya juga kitab Injil, itu Isa itu adalah mempunyai mukjizat. Mukjizat yang ada itu adalah biidznillah, dengan izin Allah. Jangan justru berpikir bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ini petunjuk Quran secara pasti. Maka ingatlah, mukjizat-mukjizat Isa atau Yesus bisa menyembuhkan orang buta, bahkan orang mati yang namanya Lazarus. Itu semua atas izin Allah. Kalau atas izin Allah, berarti bukan diri Isa itu sendiri. Itu izinnya Allah, itu kuasa Allah. Menyembuhkan orang sakit, orang buta. Bahkan orang mati suri bisa hidup kembali. Itulah Lazarus. Maka Isa itu adalah banyak manfaatnya, diberkahi oleh Allah. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat.
Maka pengikut Yesus yang setia, sholatlah. Jangan justru seperti yang menghina Islam. Islam itu zakatnya hanya 2,5%. Maka ibadahnya sengsara. Ibadahnya pakai wudhu, pakai mandi, pakai sujud 17 rakaat, bentur-benturkan kepala ke tanah karena hanya 2,5%. Sedang yang 10%, santai, seminggu sekali, dan nyanyi-nyanyi, nggak perlu pakai sujud. Jangan begitu. Isa atau Yesus itu adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Zakatnya 1/10 selama hidup. Inilah Isa itu adalah zakat 1/10. Maka kaitannya, jadi orang-orang yang beriman itu ya menegakkan sholat, ya membayar zakat selama hidup, dan berbakti kepada ibuku. Jadi Nabi Isa itu, atau Yesus itu berbakti pada ibunya. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Apalagi sombongnya menganggap dirinya adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ini ajaran Quran, bukan ajaran saya. Ini adalah ajaran sumber dalil nakli yang jelas. Bahwa Isa itu adalah Nabi. Isa atau Yesus adalah utusan Allah. Dan dia itu berbakti kepada ibunya yang namanya Siti Maryam atau Dewi Maria. Itulah Nabi Isa itu adalah anaknya Maria, bukan sebagai Tuhan. Ini adalah ajaran Islam secara pasti. Maka dia juga melaksanakan sholat. Maka di ayat-ayat ini, maka Yesus berkata kepada iblis yang menyembah Yesus. Lalu, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harusnya sholat dengan rajin. Tidak hanya cukup nyanyi-nyanyi saja, tapi sholat. Maka Kristen Ortodoks Syria itu sholatnya 7 waktu. Sampai sekarang. Ikuti pengajiannya Bambang Norseno. Bambang Norseno itu salah satu Kristen Ortodoks Syria. Belum yang lain-lain. Banyak. Maka bisa buka YouTube, sholatnya Ortodoks Syria. Jangan seperti yang lain. Lupa sholat, bahkan nganggap sholat itu penyiksaan. Bentur-benturkan kepala 17 rakaat. Karena itu yang benar. Jangan seperti ini. Maka di Quran akan dibacakan oleh Ustadz Furqan. Artinya, tapi ayatnya ya dibacakan dulu. Tapi artinya surat 8 ayat 35 akan segera dibacakan oleh Ustadz Furqan. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Karena ingkar tidak sholat,
Sholatnya diganti dengan siulan, dengan tepuk tangan, dengan organ, dengan nyanyi-nyanyi. Tapi tidak rukuk, tidak sujud. Itu bukan ajaran Isa. Isa itu adalah sujud. Ibadahnya jamaah. Jamaahnya di mana? Masjidil Aqsa Yerusalem. Itu adalah tempat ibadahnya umat dan anak keturunan Yakub alaihi salam. Maka para santriwan santriwati, ibadahlah dengan baik, jamaah. Akan dibaca ayat ini dan artinya dibacakan oleh Ustadz Furqan. Dipersilakan dibaca artinya. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi makmurkan masjid dong. Santri Budi Mulia, santri kajian Kristologi Islami, rajin berjamaah lah. Jangan seperti orang-orang yang juru-juru melarang berjamaah. Ibu-ibu itu adalah kalau yang masih punya anak kecil, apalagi masih dalam susuan, silakan sholat di kamar. Di kamar bayi, karena mengurusi bayi, mendidik anak, itu adalah tugas ibu yang utama. Tapi sudah jadinya nenek, sudah jadi kakek, anaknya sudah besar-besar, masih nggak jamaah juga dalam keadaan aman yang tidak terjadi fitnah. Ini perlu kita pikir ulang, didalami. Hadis yang mengatakan bahwa ibu-ibu lebih baik sholat di rumah. Itu asbabul wurudnya bagaimana? Zaman dulu masih tidak aman, masih tidak menutup aurat, masih tidak ada parkiran untuk nyusui bayi di masjid. Maka ya sholat di rumah. Tapi kalau sudah jadi nenek-nenek, anaknya sudah besar-besar, ya ibu-ibu jamaah insya Allah, berjamaah insya Allah lebih baik daripada di rumah. Tapi jauhi segala fitnah. Itu adalah permasalahan memakmurkan masjid-masjid Allah. Ini poin yang kedua. Adapun poin yang berikutnya kalian bisa simak. Dia adalah diutus oleh Allah. Maka Nabi Isa itu berkata, dirinya itu bukan Allah. Sebagaimana Yohanes pasal 5 ayat 30 yang akan dibacakan oleh Ustadz Furqan. Ini pengakuan Isa atau Yesus sendiri. Dipersilakan dibaca. Yohanes 5 ayat 30. Pengakuan Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dariku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di sini jelas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di situ jelas.
Tidak mungkin Tuhan kok nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia itu utusan. Berdasarkan apa kekuatan dari Allah? Karena hidup ini adalah la haula wala quwata illa billah. Semua kekuatan, semua daya itu dari Allah. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi mendengar firman-firman Allah, sesuai yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu utusan. Sebagaimana juga Yohanes 17 ayat 8 akan dibacakan juga oleh Ustaz Furqan. Silakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Santriwan, santriwati Budi Mulia, dan kajian Kristologi Islami, baik di UII, baik di UAD, baik di UMY, baik di Dewan Dakwah, dan semua peserta kajian Pondok Pesantren Budi Mulia. Di sini dengan jelas, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, siapa? Kepada Isa, kepada Yesus, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu. Mu siapa? Mu Allah. Dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi, jangan heran dengan mukjizat-mukjizat Isa. Kemudian Isa dianggap Tuhan yang berwujud manusia. Dia adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Renungilah ayat ini. Santriwan, santriwati, hal ini adalah Yesus mengakui Dia diutus oleh Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Inilah kunci kajian seri yang ada, dan Yesus bersaksi Dia adalah seorang nabi. Maka dilanjut Matius 13 ayat 57 sama dengan Markus 6 ayat 4. Silakan Ustaz Furqan dibaca. Matius pasal 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Maka Nabi Isa itu dihina di tempatnya sendiri. Jika itu pada tidak mau percaya pada Nabi Isa, dia dianggap anak zina. Atau ada yang berlebih-lebihan, dia disebut anak Allah karena tanpa bapa dia lahir. Itulah penghinaan. Dia utusan Allah, dihina dengan menyanjung yang begitu tinggi. Dia disebut Allah yang hidup menjadi manusia. Dia manusia Allah, sehingga dia memutar balik ayat-ayat Quran. Ilahinas, ilahi yang berwujud manusia. Malikinas, yaitu manusia Tuhan dan Tuhan manusia, sehingga ada yang mengatakan dia 100% manusia dan 100% Allah. Dengan landasan surat An-Nas, karena tidak tahu bahasa Arab, nggak tahu i'rabnya, belum tahu tafsirnya. Maka ngaji jangan lupa santri, jangan hanya baca makna, tapi baca Arabnya, paham maknanya, baca tafsirnya,
dipahami, amalkan dalam kehidupan ini. Juga diingatkan di Lukas 13 ayat 33. Silakan dibaca Ustaz Furqan. Lukas pasal 13 ayat 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Itulah Nabi Isa waktu itu akan dibunuh di Yerusalem. Dengan kenyataan yang ada, bagaimana Nabi Isa mau dibunuh ketika itu? Maka bagaimana Allah menyelamatkan Isa? Adapun ayat yang lain untuk penjelas lebih lanjut, Yohanes pasal 4 ayat 44. Silakan dibaca. Yohanes pasal 4 ayat 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Inilah Nabi Isa tidak dihormati di negeri sendiri. Maka bagaimana orang-orang penguasa yang ada akan membunuh Isa atau membunuh Yesus ketika itu? Tapi Allah memberi dia keselamatan. Sehingga kesimpulan dari kajian ini adalah surat Maryam ayat 30 sampai 32 tadi. Qala ini abdillah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa usaqni bisolati wa zakati matumtu hayya. Inilah kesimpulan kajian pada saat ini, bahwa Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadi Isa adalah hamba Allah. Jangan menganggap dia Allah. Dia memberi kitab Injil namanya. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Isa adalah nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja berada. Bagaimana mujizat-mujizat Isa itu semua biidznillah, atas izin Allah. Dan memerintahkan untuk sholat dan menunaikan zakat selama hidup. Mari kita sholat, tegakkan sholat. As-sholatu miftahu min kulli khair. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kunci untuk menggapai surga. Inna sholata tanha anil faksa'i wal munkar. Oleh karena itu, untuk menjauhi kemungkaran, untuk berbakti pada ilahi, kunci akhir dari semua kunci, Rasulullah ketika akan kembali kepada Allah, menghimbau dan mengingatkan, Sallu, umati. Salatlah umatku. Jangan sampai para pelajar kajian yang mengikuti YouTube ini. Dan berikutnya adalah berbakti kepada ibumu. Jangan sampai punya ibu sudah tua disia-siakan. Sakit tidak diurusi. Maka kasih sayang orang tua itu adalah luar biasa. Mengandung sekian lama, menyusui sekian lama, mendidik dengan luar biasa. Tetapi banyak yang lupa berterima kasih pada ibunya. Semua pengorbananmu, seluruh anak, nggak bisa bayar air susu ibumu, kasih sayang ibumu. Maka kita mesti berbakti pada orang tua selagi masih di hadapan kita. Jika orang tua sudah mendahului, kita belum sempat berbakti. Berbaktilah kepada orang tuamu, khususnya ibumu dan ibumu. Jika kamu sampai berani pada ibumu, menghujat dan mengumpat ibumu,
Sungguh, kamu anak-anak yang durhaka. Berbaktilah pada Allah Ta'ala. Berbaktilah pada ibumu. Mohon ampun dan mohon maaf kepada ibumu. Ini adalah kewajiban kita untuk mendapat berkah dalam hidup yang sementara. Doa ibumu melebihi segala doa. Ridallah li ridha walidain. Ingin mendapat ridha dari Allah, berbaktilah pada ibumu, wahai santriwan, santriwati Kristologi Islami. Dan dia menjadikan orang yang tidak sombong. Nabi Isa adalah berbakti kepada ibunya. Mari semua berbakti pada Allah yang utama, taat kepada Rasul, berbakti kepada orang tua, taat kepada aparat yang takwa, sehingga kita akan menjadi orang yang ahli takwa. Bahagia di dunia, bahagia di surga, bersama dengan seluruh keluarga. Maka santriwan, santriwati yang saya hormati dan saya banggakan, jangan beranjak dari channel Budi Mulia Pesantren dan Kajian Kristologi Islami. Ikuti serial berikutnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa adinal batila batila warzuqna jatinabah. Sekian dan demikian. Jumpa lagi pada seri berikutnya. Wabillahi taufik walidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Oke pemirsa, demikianlah tadi hampir 60 menit kita berdiskusi, kita mengkaji, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa terkait pemantapan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu tetap beragama Islam, atau yang lebih sesuai dengan tema kali ini, pengikut Isa haruslah bermantap dengan syahadat, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan menjadikan Nabiullah Muhammad sebagai utusan di akhir zaman. Demikian tadi pertemuan pertama terkait 17 alasan pengikut Isa atau Yesus harus berislam. Kita akan menyambung lagi di pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.